kesalahan tokoh agama. Jadi kesalahan itu memang ada pada agamawannya, pada rohaniwannya. Karena semua pertanyaan tidak ada kewajiban harus dijawab. Karena bentuk pertanyaannya pun bisa ngawur dan tidak relevan dengan agamanya. Ya. Dan ini pun masih dapat dipertanyakan. Agamawan tokoh agamawan tersebut sedang berbicara agamanya atau pendapat tentang agamanya atas pendapat dirinya, atau tokohnya tersebut memang mewakili lembaga keagamaan. 1001 macam agama, tidak semua mempunyai status lembaga keagamaan. Nampaknya sama, terlihatnya sama. Atau katanya agama ada pengurusnya, ada organisasinya. Enggak begitu. Ada dua macam besar. Ada satu yang kumpul-kumpul per individu, kumpul-kumpul berkomunitas, nampaknya melembaga. Tidak. Yang artinya melembaga, bersekutu, berkumpul, berkomunitas. Bukan manusianya kumpul-kumpul menjadi satu paham, satu visi, satu agama, satu apa terserah. Ini ada yang satu jenis. Yang satu jenis lagi namanya kelembagaan agama. Inilah kelembagaan agama. Tanpa harus ada orangnya pun, itulah lembaga agama namanya. Jadi berdiri bukan karena banyaknya orang, sepakatnya orang, enggak. Karena kelembagaan agama, manusianya awalnya mau sepakat mau enggak terserah. Inilah bentuknya, wujud daripada agama itu dipresentasikan oleh yang bernama satu wadah agama itu. Tokohnya pun banyak yang ngawur. Kalau dibanding di berbagai sosmed, TikTok itu bahaya loh. Karena durasi 1 menit mempresentasikan, memperdebatkan agama A, B, dan C sangat singkat, sangat terpotong-potong. Jadi cuman cari serunya aja. Ditelan oleh para awam penonton, viewer, hancur semua dunia ini. Ya. Jadi tokoh agama atau apa itu, agamawannya atau apapun juga, pertanyaan, tanya jawab, apa istilah orang Q&A ya, question, oh ya betul, Q&A, nggak gitu loh. Nanti ya pernah saya ambil contoh ringan begitu, ya kan, mentang-mentang ngomongin makanan, yang satu ahli masak nasi goreng, yang satu ahli masak sayur mayur, masak mie rebus. Jangan mentang-mentang ahli masak semuanya jadi sama. Cara bumbu, cara literatur daripada memasak beda. Melahirkan pertanyaan untuk memasak nasi goreng dipertanyakan kepada ahli masak sayur mayur. Hancur lebur semuanya. Dan problemnya adalah para viewer masyarakat banyak itu senang yang sepotong-sepotong, semenit-semenit di TikTok, hancur semuanya. Gak bisa begitu. Bagi orang-orang yang memang berkompeten, aktivis, ya, akademisi di dalam koridor lembaga keagamaan tersebut, keberatan menggunakan nama yang sama. Ini juga nama apa? Agama X begitu ya. Agama X, ini agama X juga yang dibahas, ya. Oleh karena itu memang saya juga curiga di dalam Facebook ini, di dalam profil ini diblokir, maki-maki segala pihak ya, dari segala agama, karena mereka pun tidak tahu saya inikan pembahasan ini. Mereka juga banyak yang tidak kenal saya. Jadi mereka bilang saya gila, goblok dan lain sebagainya. Karena saya tidak pernah ya membawakan satu topik dengan suatu agama tunggal.
Saya sedang mempresentasikan daripada bagaimana cara pandang tentang agama. Kalau nggak ngerti cara pandang itu, untuk apa Anda membahas sesuatu agama? Karena kalau Anda tidak menerima bentuk jamak daripada agama di dunia ini, Anda memakai format satu agama untuk agama lainnya. Itu yang terjadi. Dia pegang agama X, merasa ahlinya. Ada agama B, ada agama Z, ada agama Q, memakai pakemnya agama X. Boleh bodoh tapi jangan goblok. Permasalahannya para tokoh agama B, agama Z ngikut-ngikut aja, karena ternyata memang pondasinya beliau itu pun tidak kuat. Sempit dangkal selalu, bosan Anda mendengarkan ucapan saya itu. Google nggak guna hidup ini, mahal ilmu itu, keluar masuk berbagai perpustakaan, ngacak toko buku bertahun-tahun. Bukan harus pintar, bukan harus pandai bahasa asing, bukan, tapi substansinya ditangkap dulu. Karakteristik how to think daripada untuk masuk ke dalam dunia ilmu pengetahuan agamanya, itunya yang harus ditangkap. You catch it or not. Bukan menjadi ahli bahasa. Satu negara yang terkenal dengan agamanya, satu negara A misalnya, ya, dengan bahasanya, oke. Semua manusia, katakanlah rakyatnya jutaan, sebut aja 10 juta. Bahasanya kan dia juga kuasain kan, bahasa negara A. Apakah dia menjadi ahlinya agama A itu yang paling mayoritas agamanya di negara A itu? Kan tidak. Jadi pemahaman agama bukan karena hafal bahasa agamanya, mahir, pakar, bukan. Gitu loh. Begini, kalau katakanlah kalau mengambil dasar daripada harus wajib mutlak memahami bahasa asli agama tersebut, ngerti nggak apa? Kelihatannya bangga, kelihatannya hebat, kelihatannya terjamin itu orang. Kalau katakanlah ini agama X. Agama X itu asalnya dari negara X, ya, X semua dah, ya. Agama X, negara X, bahasa X, dia kuasain semua. Tahu nggak? Kau jangan bangga yang kayak begini. Kau cela orang yang tidak mengerti bahasa X. Kau cela orang yang tidak berwarga negara negara X, ya. Kau bully, kau ejek, terus kau bangga. Wow, don't be stupid. Berarti agamamu sempit dan dangkal dan terklaster dan tidak luas. Tapi kau nyatakan agamamu itu berlaku untuk seluruh penjuru dunia. Stupid, itu namanya bertolak belakang. Gimana sih? Ini tokoh agamanya pun bodoh ini, begini cara berpikirnya. Paham nggak maksudnya? Gayanya kayak, saya nguasain, Anda ngerti nggak bahasa ini? Oke, kamu ngerti. Jangan kamu bangga kalau suatu agama wajib dengan satu bahasa, wajib dengan satu bangsa, yang paling paham, paling menguasai, paling ini. Artinya apa? Artinya agamamu tidak dapat berlaku di daerah lain. Ngerti maksudnya? Kesalahan tokoh agama, saya cut dulu.